Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya, dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan buruknya amal perbuatan kami. Senang sekali saya Maria Lizia Al-Hasni dapat kembali menjumpai Anda di Majelis Ilmu Metro TV, program di mana kita bisa meningkatkan keilmanan dan juga keislaman serta keilmuan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Itu sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesempurnaan yang melebihi makhluk lain atas karunia-Nya. Sebagai makhluk yang paling mulia, manusia diwajibkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun banyak manusia yang tersesat karena tidak mampu mengontrol hawa nafsunya, hanya memikirkan kepentingan duniawi semata. Pengaruh harta dan kekuasaan seringkali membuat manusia lupa diri dan tidak lagi menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi manusia yang dimuliakan Allah baik di dunia maupun di akhirat? Mari bersama-sama kita dengarkan tausiah dari Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf dalam ceramahnya berikut ini. Manusia yang paling mulia, manusia yang paling utama di dunia dan di akhirat adalah mereka ahlut taqwa, orang-orang yang takwa kepada Allah, ahlut ta'ah, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahlul ilm wal ma'rifah, mereka orang yang ahli ilmu dan ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sudah menjadi satu hal yang lazim, satu hal yang sudah diketahui secara umum dan diakui oleh secara umum. Sebaliknya, orang yang hina di atas dunia adalah orang yang maksiat kepada Allah, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tidak mengenal Tuhannya, yang hanya dia berfikir dalam kehidupan duniawiyahnya. Orang yang dia selalu melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk menjadi orang pertama, orang yang taat, orang yang takwa, orang yang beriman, orang yang berilmu, ma'rifat kepada Allah, ibadah kepada Allah, itu adalah tidak semua orang mampu. Sulit, saudara. Kenapa? Karena dia harus melawan hawa nafsunya. Disitulah yang menjadi kesulitan baginya untuk melaluinya. Berbeda kalau orang maksiat. Berbeda kalau dia tadi itu melakukan perbuatan dosa, maka dia akan didukung oleh hawa nafsunya. Sehingga untuk menjadi orang yang pertama, itu enggak semua orang mampu. Karena itu Allah memuliakan mereka di dunia sampai ada di akhirat. Untuk menjadi orang kedua, semua orang bisa melakukan itu. Karena itu cocok dan selera dengan hawa nafsunya. Dalam kehidupan di atas dunia ini, Allah akan menilai amalnya kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah uji siapa yang terbaik amalnya. Walillahil matsul a'la. Ini hanya untuk menggambarkan aja. Kalau ada seorang raja menilai beberapa pegawainya, ternyata kecerdasannya adalah baik, disiplinnya adalah bagus, kemudian dia bertanggung jawab, amanat, jujur. Yang satu
nggak cerdas, asal-asal dia bekerja, nggak punya keahlian. Kira-kira manakah yang dijadikan pegawai utama untuk dijadikan misalnya direktur kah? Untuk dijadikan misalnya penasehat kah oleh raja tadi itu? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua mungkin bagiannya adalah cuci piring. Yang kedua mungkin bagiannya adalah membersihkan halaman, membersihkan istana, atau bagian membersihkan toilet. Tapi tentunya yang pertama dipilih untuk menjadi orang-orang utama. Mungkin diposisikan menjadi penasehat, mungkin diposisikan menjadi menteri, mungkin diposisikan menjadi sekretaris, dan seterusnya dan seterusnya. Begitulah di antara hamba Allah ini. Allah menilai siapakah yang paling bertakwa, siapakah yang paling taat, siapakah yang paling berilmu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, siapakah yang paling dia tadi itu jujur, paling bersih hatinya, sehingga akan dijadikan orang utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang banyak dosa, adapun orang-orang yang kufur kepada Allah, maka dia tadi itu adalah tidak bernilai di sisi Allah. Tidak mungkin akan mendapatkan dia tadi itu posisi di sisi Tuhannya dengan lalainya, dengan perbuatan dosanya. Tinggal Anda memilih bagian yang mana? Anda memilih bagian yang mana? Ini nggak sama antara yang ini dan antara yang itu. Anda milih bagian yang pertama, Anda akan menjadi orang mulia. Anda milih bagian kedua, Anda akan menjadi terhina. Zaman ini akan disebut zaman yang rusak karena penduduk zaman itu banyak berbuat yang rusak. Zaman ini dikatakan zaman buruk karena penduduk zaman tadi itu banyak melakukan keburukan. Berpengaruh, saudara, sampai kepada zaman. Berpengaruh sampai kepada zaman. Padahal zaman itu sama aja. Dahulu sampai sekarang sehari semalam 24 jam. Matahari terbit dari timur, tenggelam dari barat. Ya buminya yang ia hidup ya sama aja sebenarnya. Apa yang membedakan orang yang hidup di zaman itu ketika banyak yang taat kepada Allah, ketika mereka adalah orang-orang yang soleh, orang yang beribadah, maka zaman itu jika dikatakan zaman yang baik. Ketika orang yang hidup di zaman itu banyak maksiat kepada Allah, zaman itu akan disebut zaman yang buruk, saudara. Padahal setiap zaman pasti ada orang baik. Padahal setiap zaman pasti ada orang yang buruk. Cuma yang dominan yang mana? Yang lebih banyak yang mana? Yang diunggulkan yang mana? Yang unggul kebaikan, yang unggul orang baik, maka disebut zaman baik. Yang diunggulkan adalah kejelekan, orang-orang yang jelek, maka akan disebut zaman yang jelek. Berpengaruh sama zaman, berpengaruh sama tempat. Kenapa masjid ini menjadi tempat yang mulia? Karena di situ ada sholat berjamaah, karena di situ ada majlis ilmu, karena di situ ada i'tikaf, karena di situ ada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid adalah bigail ard, menjadi tempat yang paling baik. Berpengaruh pada tempat. Kenapa? Karena di situ menampung orang-orang yang baik. Karena itu orang yang jelek akan merusak zaman, menjadikan zaman itu jelek. Akan merusak tempat, menjadikan tempat itu adalah tempat jelek. Orang yang baik akan bisa membuat baik pada zaman, dan akan juga bisa membuat baik pada tempat. Bahkan orang yang ada sekitarnya, orang yang ada di sekitarnya akan menjadi baik. Karena itu katakan Nabi SAW, mathalul jalisis salih wal jalisis su kahamil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan orang yang baik dengan orang yang di sekitarnya, orang yang jelek dengan orang di sekitarnya,
Yang pertama, orang baik seperti orang yang bawa minyak wangi. Kalau dia jadi orang baik, mungkin akan membagi minyak wangi kepada Anda. Anda akan menjadi harum. Kalaupun tidak membagi minyak yang wangi kepada Anda, minimal Anda bisa mencium bau yang harum. Berpengaruh dengan orang sekitarnya. Orang yang jelek seperti orang yang lagi membuat bara api atau obor. Kalau api itu loncat sampai mengena kepada pakaian, akan membakar. Kulit akan bisa terasa panas sekali. Kalaupun tidak melompat itu api, maka minimal dia akan mencium asap api yang akan mengganggu kesehatannya. Begitulah orang yang jelek dengan orang yang ada di sekitarnya. Begitulah orang yang baik dengan orang yang ada di sekitarnya. Karena itu jadilah orang yang baik, jangan jadi orang yang jelek. Man 'asharul asyraf 'asha musyarrafan wa mu'ashirul anzari ghaira musyarrafi. Ama tara jildal haqira muqabbalan bithagri lamma sara jildal mushafi. Siapa orang yang berkumpul dengan orang-orang yang mulia, dia akan hidup dimuliakan. Siapa orang yang berkumpul dengan orang-orang yang hina, dia akan terhina dalam kehidupannya. Tidakkah kamu melihat kulit daripada Al-Quran yang tidak berharga itu menjadi mulia, bahkan dicium oleh manusia, diambil berkah karena berkat dia menempel dengan Al-Quran. Tugasnya kita adalah jadilah bagian orang yang mulia di sisi Allah, orang yang takwa, orang yang taat, orang yang punya ilmu yang bermanfaat, yang mengajak kita semakin semangat beribadah kepada Allah, semakin jauh daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di hari kiamat akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara orang yang baik dengan orang yang tidak baik. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ala alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kamu harus berpisah wahai orang-orang yang berbuat jahat di atas dunia. Bukankah aku sudah peringatkan dan sudahkah aku buat perjanjian kepada kamu? Jangan taat kepada syaitan. Jangan terpengaruh dengan syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang jelas bagi kalian. Karena itu jadilah orang yang mulia di sisi Allah. Ketaatan Anda yang dinilai oleh Allah, takwa Anda dinilai Allah Subhanahu wa taala, ilmu Anda dinilai Allah Subhanahu wa taala, istiqamah Anda dinilai Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghinakan diri dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah selalu untuk Allah Subhanahu wa taala jadikan kamu menjadi orang-orang yang mulia di sisinya dan dicintakan kepada orang-orang yang mulia di sisinya, dan juga menjadi pecinta orang-orang yang mulia di sisinya. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Majelis Ilmu Metro TV. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Al-Musawwir, Allah yang Maha menciptakan rupa. Oleh karena itu, kita tidak boleh menghina dan merendahkan sesama manusia sebagai makhluk ciptaannya. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz Taufikur Rahman dalam tausiahnya berikut ini. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi lewat karya kitabnya yang bernama Nasoihul Ibad, ini perihal Al-Musawwir nih ya, pembentukan beliau kutip tuh di makalah yang berisi 4 makalah, yang berisi 4 itu ada hadis yang dimana Nabi memesankan kepada kita, inna sesungguhnya pada setiap anak cucu Adam arba'atu jawahirah, ada 4 mutiara begitu lahir sudah Allah berikan kepadanya dan harus dijaga. Al-aklu wad-dinu wal-amalus soleh wal-haya'u. Al-aklu, akal, ad-dinu, agama, wal-amalus soleh, amaliyah yang baik, wal-haya'u, sifat malu.
Nabi, Allah sebagai maha pembentuk dan manusia itu sudah dibentuk sedemikian rupa sempurna ya. Nah, zaman sekarang nih Bi, ada yang mancungin dirinya dengan cara instan, ada yang sekarang bibir nih lagi ditebel-tebelin apa namanya Kak? Filler. Filler. Bibir jadinya makin katanya seksi gitu kan. Ada lagi misalnya merubah bentuk wajah, rahang dikecilin. Wah, canggih deh. Makin canggih sekarang. Segala bentuknya dirubah dengan alasan supaya lebih sempurna, supaya lebih perfect gitu. Sebetulnya dalam agama kita diperbolehkan atau tidak? Merujuk kepada Quran surat At-Tin ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku bentuk kamu dalam bentuk yang sempurna. Di Quran surat Al-A'raf ayat 11, walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum. Aku ciptakan kamu, aku bentuk dengan sedemikian rupa. Itu sudah hal yang harus disyukuri. Jumhur ulama menjawab, boleh terjadi demikian jika ada pengecualian. Apa tuh? Ya, mana memang terjadi kecelakaan yang dimana harus ada operasi. Kalau tidak diselamatkan begini nanti bisa berdampak kepada hal yang lebih fatal. Nah di luar itu Bun, selama Hana beralasan untuk ngikutin model, kemudian juga yang sifatnya karena ngetren atau itu tidak diperbolehkan dalam agama kita. Boleh ya. Di Quran, ini urusan julid atau mencibirkan akan ciptaan Allah, ya kita akhirnya lisan kita tidak bisa menjaga, lantas dengan begitu lemesnya, apa aja kita katakan gitu, lu kok pendek banget sih, lu kok hitam banget, lo, itu apalah bahasanya. Ya, ini contoh-contoh yang nggak bagus. Gimana? Nah, secara hukum agama boleh dilihat di Quran surat ke-49, juz ke-26, ayat ke-13. Abi ingin cerita secara asbabun nuzulnya. Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'sur menjelaskan di mana asbabun nuzul turun surat Al-Hujurat ayat 13 di saat Fathul Mekah. Nabi dengan ribuan para sahabat pembebasan kota Mekah. Begitu masuk kota Mekah, nah masuklah tiba waktu sholat. Lantas Bilal bin Rabah yang memang biasa orang-orang Madinah sudah tahu muadzin kesayangan Rasulullah. Begitu Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah mengumandangkan suara adzan, orang-orang Mekah kaget saudara. Ini Muhammad nggak salah orang apa? Sampai menyebut tuh bagian fisik, ini ngapain burung gagak hitam tuh. Burung gagak hitam hampir naik ke atas Ka'bah. Emang nggak ada lagi yang lebih bagus dari yang ini apa? Ucapan yang menyebut fisik Kak. Bilal bin Rabah. Hai pemirsa yang saya sayangi, jangan lihat fisiknya Bilal bin Rabah. Tapi jujur, kita harus iri. Kita harus, ya Allah, iri dalam hal kebaikan. Karena beliau yang sudah diabadikan oleh Rasulullah udah kedengeran terompaknya. Ya. Udah kedengeran di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Di saat kondisi demikian, turun firman Allah, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hei, yang ngatain Bilal bin Rabah itu saking hitamnya kayak burung gagak hitam, apa di situ poinnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, aku ciptakan kamu min dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Aku jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya lita'arafu, untuk saling mengenal. Dan yang paling hebat bukan yang paling ganteng, bukan yang paling cantik, bukan yang paling kaya, bukan yang paling pintar. Allah menjelaskan yang paling dekat dengan aku, yang paling bertakwa kepada Allah. Pemirsa, itulah tadi rangkaian Majelis Ilmu Metro TV kali ini. Semoga kita dapat menjadi sebaik-baiknya manusia yang dapat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pekan depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.